ya, WSD. Kemudian dia dilakukan pada pasien yang memang benar open pneumotorak ya. Kalau tadi pasiennya open pneumotorak karena trauma, karena kecelakaan, itu digunakan, ini jangan dekat, merapat ini namanya, merapat jauh ya. Itu adalah pada pasien dengan open pneumotorak kasa 3 sisi yang karena trauma. Tapi kalau misalnya karena close pneumotorak berarti bukan karena trauma, bisanya adalah karena penyakit ya, penyakit TB paru misalnya, di mana TB paru itu karena dia ada TB paru, biasanya pada parunya seperti bolong-bolong ya. Jadi saat dia tarik nafas itu ada udara yang merembes, tidak masuk di dalam paru ya. Contohnya adalah paru kita tuh balon. Kalau balonnya ada bocor halus ya kan, bocor halus balonnya, saat dia inspirasi bisa jadi ada yang rembes keluarnya itu ke pleura ya. Nah kalau dia rembes ke pleura, mungkin saat ini dia nggak merasakan sakit, tapi setelah dia bertahun sakit paru, tindakannya adalah kita memfiksasi pisaunya saja. Yang akan kita pasang kasa 3 sisi, apa yang pengkajiannya bahwa ini benar bahwa pasiennya pneumotorak, open pneumotorak, kita langsung kaji dengan inspeksi. Kita lihat adalah gerakan dinding dadanya yang tidak simetris kanan dengan kiri. Kenapa bisa tidak simetris? Karena bisa jadi karena yang luka itu ada di sebelah kanan, jadi lebih kempes sehingga saat inspirasi dia tidak ikut kembang ya. Kemudian bisa juga terlihat adanya otot-otot bantu nafas, penggunaan otot bantu nafas. Kemudian pasiennya sesak hebat ya, sesak, dan bisa jadi pasiennya gelisah ya, gelisah. Kemudian bisa kita lakukan palpasi. Palpasi ini adalah untuk melakukan, kalau misal pengkajian itu disebut 77 ya, itu merasakan taktil perimetus di sini, biasanya terasa gerakannya. Nah ini bisa kita rasakan, terasa nggak nih gerakannya, palpasinya ada nggak? Kalau nggak ada, pasiennya nggak bisa nyebut 77, rasakan aja ada nggak getaran di tangan kita. Kemudian kita rasakan juga naik turunnya dada ini seimbang atau tidak, atau ada yang tertinggal, yang ini udah naik, yang ini masih ketinggalan gitu ya. Jadi bisa kita raba palpasi. Kemudian setelah kita palpasi, kita lakukan auskultasi. Nanti disediain di sini stetoskop. Auskultasi, dengar suara nafasnya. Biasanya dia akan lebih jauh terdengarnya atau tidak ada suara nafas sama sekali. Ya, suara nafas namanya apa? Bronkovesikuler ya. Dia tidak terdengar suara nafasnya ya. Bronkovesikuler itu ada kempes parunya dibandingkan dengan yang satunya. Nah, kemudian kalau kita lakukan perkusi itu yang ditekan adalah area antar tulang ya, interkoste, sambil yang diketuk adalah tangan kita, bukan ditekan ya. Dia biasanya normalnya adalah sonor, tapi karena udara penuh di dalam rongga toraknya menjadi hipersonor ya, akan sangat nyaring. Dan kita yakin bahwa ini benar loh open pneumotorak, karena pasien-pasien UGD itu rawan dengan kasus-kasus legal, jadi kita harus yakin betul apa yang kita lakukan ya. Kita mau melakukan kasa 3 sisi. Kenapa open pneumotorak? Taunya dari mana open pneumotorak? Oh, ini dari tanda-tandanya bahwa dia ada sesak nafas, kemudian tidak terdengar suara nafas, terdengar sucking wound. Sucking wound itu adalah suara dari luka ya, seperti menghisap atau seperti meniup fluid. Bisa kedengeran, nggak usah nempel pun bisa kedengeran gitu ya, bisa kedengeran dari luar. Makanya nggak harus dia ditempelin ya, infeksi didengar juga bisa. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pemasangan kasa 3 sisinya ya. Kasa 3 sisi ini adalah kewenangan dari kita perawat gawat darurat. Kalau misalnya kita sudah expert, kita sudah legal, udah punya pengalaman hebat, itu bisa dilakukan tindakannya selain dari kasa 3 sisi adalah dengan menggunakan torakosintesis. Torakosintesis itu adalah memasukkan needle ataupun jarum infus itu yang gede ya, ditusukkan pada interkoste 2 dan 3, kemudian tusuk ke dalam, kemudian dicabut, yang tinggal hanya abuketnya aja, yang plastiknya, kemudian sambil diurut-urut mengeluarkan udara yang tadi terperangkap di sini. Kan bisa jadi
ada suara krepitasi, ada suara seperti patahan tulang. Nah itu berarti menunjukkan bahwa itu banyak udara, jadi dikeluarin sambil diurut. Kalau misalnya dengan teknik itu tidak juga, bisa jadi tindakan selanjutnya adalah dengan menggunakan WSD atau water cell drainase. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Oke, jadi kalau close itu cuma simptomatik ya, diobatinya. Kemudian kalau tadi ada besi ataupun benda tajam, jangan dimanipulasi, cukup difiksasi. Kemudian kalau dia benar open pneumotorak, barulah kita lakukan kasa 3 sisi ya. Nah, kasa 3 sisi itu adalah sebenarnya kasa seperti ini, kasa biasa. Tapi kalau kasa saja, ini kan banyak rongga-rongganya, bisa jadi masuk udara dari rongga-rongga ini. Jadi kasa ini diberikan tutupnya dengan plastik ya, plastik sehingga udara dari luar tidak bisa masuk, dia kedap ya. Kemudian di sisi-sisinya untuk dipasang ini plasternya adalah sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Nah, atas boleh dibuka. Kenapa? Karena diharapkan udara dari luar tidak masuk, tapi udara dari luar bisa keluar dari sisi yang tidak di plester ini ya. Kalau kamu plester seluruhnya itu jadi perangkap semua, orangnya pasangnya tambah sesak ya. Jadi nggak boleh diperangkap seluruhnya. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata adanya darah hematotorak, yang di bawah dibuka, yang ditutup yang di atas, karena darah selalu menuju tempat yang lebih rendah atau pada di sisi sini ya. Karena kalau terjadi perdarahan di sisi sini kan darahnya akan mengalir ke sini, nggak mungkin darahnya mengalir ke sini. Jadi untuk darah dan air bisa yang di bawah, bisa yang di sini. Sedangkan untuk udara bisa di atas sini ataupun di sini. Dibuka, dia bisa keluar dari sebelah sana. Ada pertanyaan? Oke ya, ini dilakukan kalau kita sudah punya alatnya dengan menggunakan seperti ini, ada plester dan ada kasa dan ada plastiknya. Tapi kalau kita di lapangan, kita situasi darurat, nggak ada kasa, kita bisa menggunakan plastik kiloan ya, plastik langsung tutup, tapi tutupnya 3 begini, 3 sisi ya, yang satunya boleh dibuka gitu. Oke, alat yang dibutuhkan ini tadi, kemudian ada salep ataupun ada supratul. Ini sama halnya seperti kita menutup balon roda sepeda kita tiup ya, roda sepeda. Kemudian pentilnya itu kita kasih air kan, basahi dengan air supaya dia tidak masuk, tidak nutup ya, tapi dia sebagai penyekat saja, tidak harus diisi air penuh kan pada pentil sepeda, ingat ya. Kalau lagi ngisi pompa sepeda ya kan, dia hanya cukup dibasahi begitu saja, tidak harus diisi airnya, tidak harus dibanjirin ya kan. Itu sama halnya dengan ini tadi, hanya untuk sekedar menutup lukanya saja ya, tidak harus banyak. Kemudian alat yang dibutuhkan lagi ini adalah kom berisi dengan air normal salin, kemudian ada kasanya, ada ini berfungsi untuk membersihkan area luka. Bisa jadi sekitar situ banyak darah sehingga perlu sedikit dibersihkan ya. Kemudian ada plester ya, plester, kemudian ada gunting, ini gunting plester ya, kemudian ada handscoon-nya adalah handscoon bersih, bukan harus yang steril. Paham? Oke, baru kita lakukan Ibu, maaf Bu, mau nanya, cairan norma apa Bu? salin, Norma salin. NaCl ya. Oke, selanjutnya kita lakukan pengkajian ya. Tetap kita kaji dulu pasiennya sadar atau enggak. Kita lihat sambil jalan aja, waktunya kan nggak lama ya, cuma 5 menit nanti untuk ujian. Latihan aja yang lihat, nggak usah diomongin, yang penting kamu langsung dengerin kuping. Nggak ada suaranya, udah langsung kamu siapin gitu ya. Jadi nggak harus panjang-panjang yang bikin waktu Yang penting banyak. kerjain aja ya Bu. Ya. Nggak usah ngomong ya Bu. Tapi saya lihat gerakannya. Iya. Oke, selanjutnya kita kaji tadi dari infeksi sampai dengan perkusi. Oh, ternyata benar ini adalah open pneumotorak. Kontrak pada pasiennya, kalau pasien sadar atau pada keluarga ibu, saya akan pasangkan kasa 3 sisi karena untuk mengeluarkan udara yang terperangkap yang menyebabkan dia jadi sesek, atau untuk menutup lukanya gitu ya. Oke, setuju? Baru kita siapin ya. Pertama kita bersihkan dulu luka ini ya. Saya udah cuci tangan ya, kita bersihkan lukanya, prinsipnya bersih dari dalam keluar muter ya, kemudian buang ya. Baru kita gunakan handscoon ya. Handscoon kita gunakan
Kemudian kita akan memberi salep ya. Setelah itu kita memberi salep pada lukanya. Kemudian kasih salep. kita ambil kasanya ya. Kasanya ini udah ada plastik di dalamnya ya. Jadi tinggal diukur saja, dan yang perlu dijaga sterilnya adalah area yang akan menempel di pasien. Jadi yang menempel di pasien ini, yang kita pegang dari luarnya seperti ini. Ininya aja yang kita pegang. Plastiknya yang di luar ya Bu ya? Plastik di tengah. Oh di tengah. Ya, jadi ini pegang ini ujung-ujungnya aja, baru ditempelin. Oke, ini kemudian baru kita ambil. Ini sebenarnya nggak boleh disiapin seperti ini ya, tapi ini udah ada sayang ya plasternya, jadi saya ambil aja. Nah ini kenapa nggak boleh disiapin, karena kan kita nggak tahu berapa panjangnya ya. Kita siapin lagi. Oke, kemudian sisi yang satunya ini juga nggak boleh terlalu panjang, nggak boleh terlalu pendek. Kalau terlalu panjang ini gatel, ada pasien kena plester ini gatel ya, makanya jadi harus sesuai dengan ukurannya. Oke, setelah plester gini ya, kita evaluasi lagi, lihat bagaimana pernapasan pasiennya, apakah dia tambah gelisah atau tambah sesak ya. Kalau dia tambah gelisah atau tambah sesak, berarti ini tidak efektif ya. Kita kaji ulang, baru kita lepas, kita pasang kembali yang baru ya. Kalau misalnya ternyata dia masih belum juga berkurang, sesaknya masih hebat, bisa jadi tadi kenanya dia harus pakai torakosintesis atau menggunakan WSD ya. Udah lanjut kolaborasi ke dokter. Cukup jelas? Oke, jadi dievaluasi kalau pasiennya memang sudah nyaman, tidak ada tambah sesak ya, ini bisa berfungsi, ini dia meredam udara yang masuk, tapi udara yang di dalam bisa dia keluar ya dari sisi sini. Tadi saya jelasin kalau dia air bisa dibukanya yang di sini ya, berarti yang ditutup di sini dibuka. Tapi kalau misalnya dia air atau darah bisa juga dari sini, berarti yang ditutup ini semua ditutup, yang sini ngalir ya. Kalau hanya udara, ini yang buka atau ini yang buka ya. Paham? Misalnya posisinya sebelah sini berarti yang buka sebelah sini kalau ada. Iya, ini udara, ini udara, ini air, ini darah, air ataupun darah dari bawah sini. Ya, karena kalau lukanya di sini, air atau darah pasti mengalir ke sini kan, nggak mungkin mengalir kemari. Ya.